Assalamualaikum dan selamat malam traders. Oke, kita lanjut ke analisa XAU USD untuk besok ya. Sebenarnya malam ini udah masuk hari Rabu, tapi ini saya analisanya malam dan kita akan trade di besok pagi ya, hari Rabu. Jadi analisa untuk hari Rabu selanjutnya market mau kemana ya. Kalau kemarin hari Senin admin analisanya ya cari entry buy itu di area sini ya, di area sini nih. Nah, kenapa? Karena belum ada inducement di sini ya. Area ini harus ada inducement dulu baru kalian entry buy biar lebih aman gitu. Di break dulu ke bawah, seakan-akan itu akan terjadi chain of character tapi dia naik ya. Nah, itu analisa admin untuk hari Senin, dia akan turun sampai sini baru dia naik ya. Ini udah sesuai ekspektasi tapi kenaikannya nggak terus-terus ke atas, malah yang terjadi adalah ranging ya. Target kenaikan untuk hari Senin itu sebenarnya di sini ya. Patokannya tetap dari sini. Nah, targetnya dia ngejar area ini. Ya. Saya ke sini baru dia turun lagi gitu. Paling terjauhnya di atas ini. Ya, yang ada garis trend line nih. Itu terjauhnya. Nah, sekarang karena dia ranging tapi ini momen yang cocok buat scalping ya, buat trader scalping. Dan intraday ini ranging ini juga cukup lumayan ya, karena sekali dia running 400 pip ya. Nah, jadi kita akan analisa dulu. Ini udah reversal lagi ya, dari downtrend balik lagi jadi uptrend nih, bikin rally base rally untuk tambah naik. Penentuannya ada di sini ya. Kalau ini di break, ini tadi satu udah di break nih. Ada dua konfirmasi entry buy ya. Kita dapat satu tadi di sini. Nah, ini udah di break, dia udah naik. Ada yang lebih besarnya lagi di H1 ya. Nah, ini kalau di break nih tambah naik lagi dia ya. Jadi ini bisa sekaligus setup alchemis untuk area sell ya. Tapi kalau di break berarti ini akan jadi setup break and retest trend line untuk entry buy. Nah, kata orang masih tarik-tarik garis ya. Sabar dulu. Tarik garis ini powerful ya, sangat powerful sampai sekarang. Ya, bahkan setup alchemis, buku trading alchemis yang kalian baca ya, yang baru keluar dari Bang Rizky Aditama itu pun di dalamnya kombinasi chart pattern ya, yaitu tarik garis juga gitu, nggak jauh-jauh dari garis trend line ya. Nah, kalau kalian mau tahu powerfulnya setup alchemis itu ya, saya kasih contoh tadi. Kita dapat entry buy di sini. Nah, dia satu ya. Sentuhan pertama guys, pakai M15 aja. Nah, ini dia ya. Sentuhan pertama, sentuhan kedua itu membentuk trendline alchemis untuk classic trendline buy. Nanti dia masuk sentuhan ketiga, itu momen buat kalian buy ya. Lumayan runningnya jauh. Ini setup alchemis ya, masih powerful sampai saat ini untuk setup alchemis. Dia nggak perlu kalian marking pakai Fibo, cari titik FVG-nya segala macam ya. Hanya dengan satu garis aja kalian udah dapat titik entry-nya ya. Nah, ini kita lanjut ke analisa untuk hari Rabu ya. Kita balik lagi ke analisa hari Rabu. Nah, untuk hari Rabunya ya, penentuannya ada di sini. Ini masih jadi area entry sell nih. Ya. Nah, ini masih jadi area entry sell. Di sini ya. Ini powerful juga garis ini ya. Jadi kalau dia naik, kalau ini otomatis nih udah rally base rally ya. Misal dia turun dulu, misal dia balik lagi. Nah, di sini tempat kita sell. Ya. Tapi kalau misalkan trendline ini di break, berarti dia akan berubah
statusnya menjadi break and retest trend line. Jadi dia pullback ke garis untuk kalian entry buy. Nah, tapi ada rahasianya ya di balik alchemist ini ya. Kalau dia breakout, jangan dibiarin garisnya tetap diam kayak gini. Kalian harus geser dikit aja ke bodinya kayak gini. Nah, perhatikan body ini ya, body paling terakhir. Ini dia body paling terakhir. Di situ kalian tempatkan garis trend lainnya ya. Jadi kalau dia pullbacknya harus nyentuh garis yang ini supaya bisa dapat pucuknya, pucuk candle, maksudnya itu ya. Kalau untuk sell tetap harus di atas garis kayak gini, tapi kalau mau buy, kalau misal dia udah breakout, body candlenya yang break ya, nah kalian tinggal geser begini untuk cari pucuk candlenya buat entry buy gitu. Jadi pas dia balik nyentuh garis baru kalian entry buy. Itu rahasia setup alchemist ya, yang belum banyak orang tahu. Jadi saya kasih tahu. Contoh kalau kita lihat di area ini ya. Nah, ini adalah trendline alchemist untuk entry sell ya. Sentuhan pertama, ini kok jadi belajar alchemist nih. Sentuhan kedua, ini ketiga buat entry sell ya. Kalau dia break lagi ke bawah, dia break lagi ke bawah, tinggal kalian geser gitu. Tapi kalau udah terlalu pepet gini nggak digeser juga nggak masalah sebenarnya ya. Kok malah hilang. Ini dia. Nah, sini dapatnya itu pas dia breakout pullback itu ada di sini ya. Kalian dapatnya di ujung pucuk candle yang ini ya, area yang ini. Nah, dia balik lagi masih bisa entry ya. Gitu. Tetap dia respect dulu ke atas, baru dia tembus lagi ke bawah. Kalau udah bolak-balik masuk keluar di garis trend line itu jangan dipakai lagi, udah nggak fresh ya. Cukup sekali aja. Yang paling intinya itu pas di sentuhan ketiga ini buat kalian entry sell. Ini powerfulnya setup alchemist nih. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Sini saya hapus dulu semua. Kita clearkan. Jadi penentuannya itu ada di hari ada di area ini, bukan di hari, di area ini ya. Area ini akan jadi penentu apakah dia akan lanjut naik atau dia balik lagi ke bawah sini ya. Kalau dia balik lagi ke bawah, tapi kalau dia balik lagi ke bawah ini udah jadi demand nih. Area ini udah jadi demand buat entry buy gitu. Di sini ya. Ini titik demandnya di sekitar sini lah. Tapi nanti kita ukur pasnya. Nah, intinya di sini ada area sell ya, di atas sini di trend line. Kalau dia break, berarti konfirmasinya akan lanjut uptrend dan kita akan cari entry buy gitu kira-kira ya. Nah, untuk analisa SK system sendiri ini belum bisa diukur ya. Belum bisa diukur karena dia masih cari konfirmasi di sini, masih naik turun di area yang sama. Kita akan lihat seberapa kuat ya, seberapa strong buyer masuk atau seberapa strong seller masuk. Kalau ada konfirmasi untuk entry sell ya kita akan cari entry sell lagi, tapi kalau tidak ada konfirmasi untuk entry sell dan dia tetap bikin rally base rally, kita akan cari buy lagi ya. Untuk saat ini mau tarikan Fibonacci Musang pun belum bisa di area ini ya, karena setiap resisten belum saling ngebreak ya. Yang ini resisten yang kecil ini paling dekat itu belum di break sama body candle ya, masih shadow, masih belum valid. Yang ini pun sama, waktu naik sampai sini ini belum break ya, hampir tapi belum ya. Ini masih ambigu, setupnya masih ambigu ya. Mending dia benar-benar naik, jadi pullbacknya itu buat entry buy itu lebih enak. Kalau masih ambigu seperti ini ya kalian scalping main pendek-pendek aja, 30-50 pip bisa sebenarnya, asal pindah ke M5 atau M1 kalau berani ya. Untuk hari ini saya lihat banyak bias ya, banyak spike ya, banyak candle spike, dia ninggalin banyak shadow ya.
itu sebenarnya dia lagi nangkap liquidity aja ya. Tapi kalau kalian yakin dengan setup kalian bisa pertahankan terus. Kalau kalian yakin dia mau terbang, tahan gitu. Ya sekuat margin kalian ya. Asal jangan margin call aja. Nah, itu analisa untuk hari Senin ya. Jadi secara trendline big time frame ya. Secara big time frame kalau kita lihat ini masih rally base rally medium, tapi dia membentuk cup and handler, tapi ini baru cupnya ya, handlernya belum nih. Ini cup and handler nih harusnya ke bawah gitu ya. Ini melengkung gini, ini cup, ada handlernya, dia akan jebol lagi ke bawah ya. Terus yang benar yang mana nih? Nah, yang benar kita akan tunggu konfirmasi. Untuk saat ini belum ada konfirmasi, belum support, belum saling ngebreak, dan resisten yang baru terjadi juga belum saling ngebreak. Intinya dia masih ranging di middle time frame ya. Jadi belum ada untuk arah besarnya, penentuan arah besarnya belum ada gitu. Tinggal kita lihat aja kemampuan dia untuk ngebreak, yang mana yang mau dia break. Aturannya Alchemist yang ini pun kalau tadi misal berhasil di break, mungkin terjadi downtrend ya, tapi ini gagal break juga. Nah, dia udah coba break tapi gagal di sini ya. Gagal di sini. Dia hanya ninggalin shadow, artinya tidak valid untuk downtrend ya. Dan chain of character pun tidak ada di situ karena shadow di break dengan shadow, itu tidak valid. Nah, jadi kita akan lihat ya sejauh mana dia bergerak di area ini ya. Bisa jadi mungkin 1 minggu ini dia akan bolak-balik sampai ada yang jebol ya. Artinya dia naik turun di sini aja gitu. Antara jebol ke atas atau dia jebol ke bawah. Jadi kita lihat besok ya. Kalau misalkan dia break ke atas, ya ada kemungkinan dia akan balik lagi ke atas ya. Akan retest, di mana ada reverse, di situ pasti akan ada retest. Kira-kira seperti itu kawan-kawan untuk analisa XAU USD hari Rabu tanggal 8 April. Nanti kita akan lanjut lagi analisa di hari Kamis dan Jumat ya. Jadi ikuti terus gold analysis ini, karena ini akan saya buat analisa berkelanjutan ya. Kita akan cari markingan untuk entry. Nah, dan untuk malam ini ya, kalau untuk entry sell, fokus kita masih di sini ya. Bentar. Untuk entry sell, fokus kita masih di sini. Di trendline Alchemist yang ini ya. Sini. Kalau mau cari pasnya di angka berapa ya, saya harus perkecil dulu middle time frame-nya. Dari big time frame pindah ke middle time frame. M5 ya, ini bisa dipakai. Ini masih bisa dipakai ya. Oh, ini udah keluar dari garis, berarti kita ngambilnya yang ini ya. Ini juga terlalu jauh dari garis, aturannya pas garis, atau yang ini ya. Nah, ini bisa. Asalkan gini, kalian lihat dulu cara dia naik ya. Cara dia naiknya itu yang paling menentukan sebenarnya. Kalau naiknya misal lurus-lurus begini, jangan sell ya. Bisa jadi dia sapu dulu liquidity baru dia balik ke dalam. Tapi kalau misalkan cara dia balik, cara dia masuk ke zona entry itu seperti ini ya. Kok jadinya panah ini ya. Bisa kalian entry sell, artinya apa? Tekanan buyer kurang kuat ya. Jadi dia naiknya rally base rally medium. Nah, itu rally base rally yang medium itu bisa kita lawan trend ya. Tapi kalau rally base rally-nya terlalu strong, kita lawan trend itu agak sulit ya. Jadi lihat juga, walaupun cara marking area kalian sudah benar, tapi lihat cara candlenya datang ke area kalian gitu. Itu faktor penentunya sebenarnya.
Ya, faktor penentunya. Kalau misalkan dia datangnya strong, ya jangan dilawan dengan entry sell ya. Atau kalian mau entry buy pun sama ya. Kalau candle lagi menuju ke area yang sudah kalian marking dan cara dia datang itu terlalu strong ya, itu sebaiknya hati-hati. Tapi kalau dia datangnya lambat ya, pelan, drop base drop, drop base drop ya, nah itu kurang kuat, itu bisa kalian entry buy. Begitu juga dia rally base rally-nya pelan, itu bisa kalian entry sell. Artinya lawan tren itu di saat dia naiknya lemah atau dia turunnya lemah gitu. Nah selama ini kalian lihat para mentor marking area itu, mereka marking area buy di mana, sell di mana, itu sebenarnya semua lawan tren ya. Kalau misalkan market ini lagi naik, masuk ke zona entry, itu lawan tren ya. Yang paling benar itu sebenarnya marking di saat market bergerak. Jadi kalau dia lagi rally base rally, ya markingnya di rally base rally untuk follow trend, itu yang paling benar ya. Tapi kalau market belum terjadi, kita udah marking di mana area buy, di mana area sell, itu sebenarnya markingan lawan trend sebenarnya ya. Dan itu high risk. Tapi namanya trading ya, nggak berani take risk, nggak dapat apa-apa. Jadi kurang lebih seperti itu analisa admin untuk malam ini ya. Dan kita akan lanjut trade di hari Rabu tanggal 8 April ya. Rabu, Kamis, Jumat. Saya akan analisa terus untuk area entry terbaru kita ya, kawan-kawan. See you next video.